Shalom pemirsa CBN Indonesia, dimanapun pemirsa sekalian berada. Senang sekali pada kesempatan yang indah kali ini, saya bisa berjumpa lagi bersama dengan pemirsa sekalian untuk membagikan kabaran firman Tuhan yang terdapat di dalam buku Agama yang Bersinar. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White, dan juga melalui buku ini kita akan disuguhkan suatu cara yang lebih baik yang akan menyingkapkan kepada kita semua suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Nah, jadi setelah kita membaca buku ini, kita itu akan dipenuhi dengan kegembiraan dan juga kesukaan karena kita membaca firman-firman daripada Tuhan itu sendiri. Dan juga ketika kita membacanya, kita mengerti, maka kita akan bisa mempraktekannya kepada orang-orang di sekitar kita, sehingga dengan demikian kita bisa menjadi terang yang memancarkan kasih Tuhan dimanapun kita berada. Pada kesempatan yang indah kali ini, bacaan yang akan saya bawakan terdapat di dalam halaman 123. Tapi sebelum itu, alangkah baiknya apabila saudara mau untuk mengundang orang-orang di sekitar saudara untuk duduk menonton bersama, sehingga bacaan yang akan saya bawakan sebentar dapat kita semua dengarkan, diskusikan, dan juga kita pahami bersama-sama. Bacaan kita kali ini berjudul Saat Tuhan Menuntun Saya. Saudara juga bisa mengambil Alkitab dan membuka di dalam Yeremia 31 ayat 13. Pada waktu itu, anak-anak darah akan bersukaria, menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan. Akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Nah, luar biasa sekali ya. Dari ayat intinya saja, bagaimana ketika kita mau membiarkan Tuhan menuntun kita, maka ketika kita mendapatkan suatu duka cita ataupun perkabungan, maka Tuhan akan memberikan kepada kita suatu penghiburan yang sejati, yang hanya berasal daripadanya. Kita masuk pada bacanya. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Ini bisa kita baca di 1 Samuel 7 ayat 12. Mari kita melihat kembali pilar-pilar monumental yang mengingatkan kita akan apa yang telah Tuhan lakukan untuk menolong kita dan menyelamatkan kita dari tangan si perusak. Mari kita selalu mengingatnya dalam pikiran kita, semua kelembutan yang telah ditunjukkan Tuhan kepada kita. Air mata yang telah dihapuskan, rasa sakit yang telah dia ringankan, kecemasan yang dihalaunya, ketakutan yang dihalangkan, kebutuhan yang dicukupi, berkat yang dianugerahkan. Dan ketika kita melihat semua yang ada di hadapan kita, maka Tuhan akan memperkuat kita dalam melewati sisa perjalanan kehidupan kita. Nah, jadi di awal pembahasan kita kali ini, kita itu harus melihat kembali bagaimana penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita yang telah kita lewati. Di sini dikatakan bahwa jika kita mengingat kembali kehidupan kita yang sebelumnya, maka kita itu bisa melihat bagaimana ketika kita mendapatkan kesusahan, Tuhan itu selalu membantu kita. Tuhan juga akan menghapuskan air mata dari mata kita apabila kita mengalami kesedihan. Dan juga ketika kita mengalami kesakitan, kita mendapatkan musibah, maka Tuhan akan membantu kita agar beban kita itu bisa menjadi lebih ringan. Dan juga ketika kita merasa kecemasan, maka Tuhan akan mengirimkan penghiburan-penghiburan yang akan membuat kita agar kita itu tidak menjadi berlarut-larut di dalam kesedihan tersebut. Dan juga ketika kita menghadapi hari-hari kita, maka Tuhan akan memberikan kepada kita itu
berkat-berkat apa yang kita butuhkan, makanan kita, Tuhan akan menyediakan semuanya. Seperti halnya bangsa Israel, di mana ketika mereka berjalan di padang gurun, Tuhan itu masih memberkati mereka. Tuhan tidak membiarkan mereka itu mati kelaparan. Begitu juga dengan kehidupan kita. Tuhan itu akan terus membantu kita, Tuhan akan menuntun kita agar kita itu berada di jalan-jalannya, di jalan yang benar. Tapi meskipun Tuhan ingin kita agar berada di jalannya, tetapi kembali lagi di dalam pilihan kita masing-masing. Apakah kita mau untuk mengikuti jalan-jalan Tuhan atau kita hanya memilih untuk mengikuti pilihan-pilihan kita sendiri. Kita tidak dapat menolak untuk tidak melihat ke depan kepada kesukaran dan konflik yang akan datang. Namun, kita dapat melihat apa yang sudah berlalu dan apa yang akan datang dan berkata, sampai di sini Tuhan menolong kita. Selama umurmu, kiranya kekuatanmu. Ujian tidak akan melebihi kekuatan yang akan diberikan kepada kita agar dapat menanggungnya. Maka, mari kita lakukan pekerjaan kita persis di tempat di mana kita mendapatkannya. Percaya bahwa apapun yang terjadi, kekuatan yang kita miliki sebanding dengan ujian yang Tuhan berikan. Nah, jadi mungkin ketika kita berpikir masa depan kita itu akan seperti apa, tentu saja kita bisa mengetahuinya mulai dari saat sekarang ini. Apabila saat sekarang ini kita bekerja keras, kita melakukan kehendak Tuhan, dan kita menyerahkan kehidupan kita agar Tuhan tuntun, pastilah masa depan kita itu akan menjadi cerah, akan menjadi masa depan yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Dan juga sebaliknya, apabila pada masa sekarang ini kita mengambil pilih-pilihan yang sesuai dengan kemauan kita, sesuai dengan kehendak kita, maka sudah pasti kedepannya itu pasti tidak akan berjalan mulus, karena kita hanya mengandalkan kemampuan kita saja dan kita tidak mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Di sini juga sangat indah sekali dikatakan, ujian tidak akan melebihi kekuatan yang akan diberikan kepada kita agar kita dapat menanggungnya. Nah, jadi Tuhan itu Dia memberikan ujian itu di dalam kehidupan kita, tapi tidak melebihi batas kemampuan kita. Ya, jadi untuk yang contoh lebih sederhananya itu adalah apabila kita mendapatkan suatu masalah dan kita berpikir bahwa saya tidak bisa melewati masalah tersebut, tapi semua itu tidaklah benar, karena apapun yang kita hadapi itu Tuhan itu telah mengetahuinya. Dia mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan kita. Jadi ketika masalah itu datang, marilah kita berdoa, kita meminta hikmat daripada Tuhan, apa yang harus kita lakukan, langkah apa yang harus kita ambil agar kita bisa menyelesaikan masalah tersebut. Dan juga seterusnya, ketika ada masalah datang, kita meminta bantuan terus kepada Tuhan, maka lama-kelamaan hal tersebut itu akan menjadi tabiat kita, dan kita akan selalu berserah, kita akan terus menyerahkan kehidupan kita di dalam tangan Tuhan, dan kita akan membiarkan Tuhan yang menuntun kehidupan kita masing-masing. Percayalah bahwa apapun yang terjadi, kekuatan yang kita miliki sebanding dengan ujian yang diberikan. Nah, itu benar sekali ya saudaraku sekalian. Kita juga bisa melihat di dalam kehidupan kita saat sekarang ini. Mungkin kalau kita bisa melihat seorang atlet pelari, di mana mereka itu diberikan program daripada pelatihnya. Nah, pelatihnya tersebut itu dia pastilah memberikan suatu program yang lebih ringan di awalnya untuk atlet tersebut. Mungkin pertama atlet tersebut berlari sejauh 100 meter. Nah, jadi ketika pelatihnya melihat atlet itu sudah bisa atau kemampuannya itu sudah bisa untuk melewati hal tersebut, pasti pelatihnya akan memberikan beban yang lebih tinggi lagi. Dan ketika atletnya berhasil, maka pelatihnya itu akan terus menambahkannya menjadi
lebih tinggi lagi sampai tidak ada batasnya. Begitu juga dengan Tuhan kita. Tuhan akan terus memberikan ujian kepada kita yang lebih besar lagi. Apabila kita bisa melewati ujian yang kecil, maka Tuhan pasti akan memberikan ujian kepada kita yang lebih besar lagi. Tapi di balik ujian tersebut, pastilah kita akan mendapatkan berkat atau kita akan mendapatkan pelajaran-pelajaran yang berharga di dalam kehidupan kita. Karena semua yang terjadi di dalam kehidupan kita ini adalah sesuai dengan apa yang telah Tuhan rencanakan, dan tidak ada yang terjadi dengan secara kebetulan. Kemudian pintu gerbang surga akan dibukakan agar anak-anak Tuhan dapat masuk. Dan dari bibir sang raja, ucapan ini akan sampai ke telinga mereka bagaikan musik merdu. Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Matius 25 ayat 34. Ini juga tertulis di dalam buku Tanda kepada Kristus halaman 216 sampai 217. Nah, jadi di ayat pembahasan kita kali ini terdapat sebuah janji yang begitu indah. Apabila kita mau untuk membiarkan Tuhan untuk memimpin kehidupan kita, maka dikatakan bahwa terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Jadi Tuhan akan memberikan kepada kita, atau Tuhan telah menyediakan tempat yang sangat indah bagi kita semua umat yang percaya padanya. Tapi janganlah kita mau untuk menyembah Tuhan karena kita mengharapkan imbalan tersebut. Tapi marilah kita melakukan dan juga mengambil pilihan-pilihan yang benar di dalam kehidupan kita ini, karena memanglah itu yang seharusnya, bukan karena kita mengharapkan imbalan daripada Tuhan. Mungkin ini saja bisa saya sampaikan pada kesempatan yang indah kali ini. Kiranya melalui pelajaran kita kali ini yang berjudul Tuhan menuntun saya, kita itu bisa lebih lagi untuk menyerahkan pilihan-pilihan kita ke dalam tangan Tuhan, sehingga Tuhan yang memegang kendali di dalam kehidupan kita, dan kita tidak lagi mengandalkan pikiran kita ataupun kemampuan kita untuk mengatur diri kita sendiri. Sampai bertemu lagi di pembahasan berikutnya. Saya bawa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati.